Halo, selamat sore kepada teman-teman sekalian. Terutama selamat sore kepada Bapak Syaiful Bakri selaku dosen yang mengajarkan tentang keamanan jaringan satu. Ya, di sini kami sudah diberikan 3 soal menjelaskan tentang keamanan jaringan satu. Tetapi sebelum saya menjelaskan satu persatu, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri, karena mungkin teman-teman sekalian ataupun Bapak dosen kita sudah lupa kepada saya. Nama saya Condro Sinaga dari kelas reguler 4B. Itu saja, dan kita langsung kembali ke topik pembahasan. Ya, di sini soal yang pertama itu ialah menjelaskan pentingnya authentication dan privasi pada komputer security. Yang kedua itu menjelaskan tips-tips mengamankan data pribadi di internet, dan yang ketiga itu menjelaskan hal yang harus dihindari dari internet untuk mengamankan data pribadi. Yang pertama itu, sebelum kita menjelaskan apa itu authentication dan privacy, ada baiknya kita harus mengerti arti dari authentication. Authentication itu adalah proses di mana seorang user mendapatkan hak akses kepada suatu entity, dan privasi itu adalah suatu hak pribadi yang harus dijaga, diantaranya informasi mengenai data pribadi atau yang rahasia dan data-data rahasia lainnya yang harus dijaga dari pihak lain, apalagi jika ada seseorang yang mengawasi kita ingin memperoleh data pribadi kita untuk mengetahui informasi tentang kita. Penjelasannya itu authentication dan privasi ini merupakan salah satu langkah untuk menghindari terjadinya serangan, contohnya percobaan hacker, malware, ataupun peretas data pribadi yang sangat penting atau confident, dan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Soal yang kedua itu kita disuruh menjelaskan tips-tips mengamankan data pribadi di internet. Tips yang pertama itu ialah kita bisa menggunakan verifikasi 2 langkah atau two-step verification. Kita dengan mengaktifkan fitur Google yang akan mengirimkan kode verifikasi ke smartphone kita ataupun bisa laptop ataupun yang lainnya untuk bisa login ke akun internet kita. Yang kedua itu ada baiknya kita mengunduh aplikasi dari sumber yang resmi agar lebih aman dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu ada baiknya kita menggunakan password yang rumit dan kita menggantinya secara berkala. Contohnya, kita bisa menggunakan password yang rumit menggunakan huruf kapital atau kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, ataupun simbol lainnya yang sulit. Dan kita juga menggantinya secara berkala agar lebih aman. Terus yang ketiga itu kita disuruh menjelaskan hal yang harus dihindari dari internet untuk mengamankan data pribadi kita. Sebenarnya ada banyak tips ataupun cara untuk menghindari yang pertama itu sebaiknya kita menghapus informasi pribadi dari profil media sosial kita ataupun kiriman-kiriman kita di media sosial, seperti contohnya informasi pribadi seperti alamat rumah,
nomor telepon, dan pekerjaan sebaiknya kita hapus saja dari media sosial kita, karena itu bisa memberikan celah kepada seseorang yang menginginkan data-data pribadi kita. Terus kita juga seperti tadi menggunakan beragam password, sudah saya jelaskan sebelumnya, dan mengganti password secara berkala. Dan kita harus memperhatikan pengaturan privasi di ponsel kita ataupun alat yang biasa kita gunakan untuk mengamankan data pribadi kita, contohnya laptop. Kita harus mengatur GPS ataupun lokasi kita untuk mengamankan data kita dan bisa juga mengamankan diri kita. Kita juga harus berhati-hati dengan email yang tidak dikenal, karena teknologi di zaman sekarang ini sudah semakin canggih. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati, apalagi jika ada email yang tidak dikenal memberikan ataupun meminta informasi tentang akun ataupun informasi data-data pribadi kita. Kita harus pintar untuk mencegah agar data pribadi kita agar tetap aman dengan cara tidak memberi. Terus selanjutnya kita pastikan keamanan jaringan yang kita gunakan itu dipercaya ataupun milik pribadi. Contohnya ya yang dapat mengambil data pribadi kita tanpa kita ketahui, contohnya ya seperti menghubungkan wifi ke publik, ya seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf dan terima kasih.